Selamat malam semuanya. Balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo Dan gue Faris, teman ngobrolin film tiap malam. Hari ini kita akan ngebahas Killers of the Flower Moon. betul. Gila, ini adalah film yang diadaptasi dari sebuah novel dari David Grant ya. Itu novel non-fiksi yang bercerita tentang kejadian nyata. Mungkin kisah kali ya. Kisah nyata dari Amerika, dari di mana suku Osage itu ya, Indian, dia menemukan minyak, jadi kaya raya banget, dan akhirnya banyak orang nih atau orang-orang kulit putih, orang-orang pemerintahan yang mencoba mengambil minyak tersebut atau tanah tersebut dari orang Indian asli gitu. Sebenarnya nggak secara ini ya ngambilnya. Iya. Kayak lebih ke apa sih, memanfaatkan gitu kan, perlahan-lahan. Betul. Dan akhirnya terjadi banyak pembunuhan. Kalau yang gue baca di kisah nyatanya sekitar 40 sampai 60-an, tapi yang meninggal adalah orang-orang kaya dan darah murni, bro, katanya. Iya. Gila, akhirnya kasus ini diangkat, bukan kasus juga sih ya, novel ini akhirnya diadaptasi menjadi sebuah film yang didirect sama Martin Scorsese. Gila. Dimana Leonardo DiCaprio sebagai pemainnya, ada juga Robert De Niro gitu. Dan ini filmnya 3 jam 26 menit, bro. Iyalah, sudah biasa lah ya kalau Scorsese. Tapi si 3 jam Scorsese ini tuh lumayan ini loh, menurut gue lumayan berani gitu ya untuk mengangkat film dengan durasi 3 jam 26 menit. Dimana era sekarang tuh orang udah pengen nonton kebanyakan tuh yang singkat-singkat gitu. Sekarang lihat durasi berapa sih? 1 jam 59 menit. Aduh, lama banget ya, 2 jam ya. Orang udah pada gitu loh. Tapi dia hajar 3 jam 26 menit yang bener-bener kayak lu pencinta film tuh bakal gila, bro, gitu loh. Suka gitu loh pasti. Ya tergantung, kalau gue sih ya tergantung director sih emang sih. Memang benar. Kayak misalkan 3 jam tapi kalau yang ngedirect Christopher Nolan atau kayak Scorsese, ya udahlah, cobalah gitu. Seenggaknya nyoba gitu ya. Kecuali kayak direkturnya kayak belum ada namanya tapi udah mencoba 3 jam, itu baru sih dipertanyakan. Iya. Tapi memang kemarin banyak juga ada beberapa yang di kolom komentar Twitter ya, kayak gila, kapan lagi nonton film Martin Scorsese di bioskop dengan durasi yang panjang gitu loh. Karena jujur film dia yang 3 jam itu terakhir gue tonton kan ada Irishman ya. Itu di Netflix gitu. Lu menurut gue itu butuh komitmen yang cukup tinggi dan menurut gue malah tidak fokus. Dan kalau Netflix itu kan bisa di-post dan bisa ya gue tonton besok gitu ya. Betul. Jadi ada possibility lu tidak melanjutkan tontonan itu. Kalau di bioskop ini kan lu udah bayar 50.000, ya lu harus sekali duduk, lu nggak bisa di-post. Betul banget. Dan makanya bisa dibilang lu kayaknya wajib deh nonton Killer of the Flower Moon gitu ya. Iya sih, karena kayaknya emang Scorsese itu filmnya dia apa ya, waktu maksudnya di era kita ketika rilis di bioskop, gue nggak inget sih gue nonton dia di bioskop gitu. Dia kayaknya 2000-an banget. Iya, makanya nontonnya tuh kayak lebih ke di layar laptop semua gitu loh. Kalau gue ya kayak film-filmnya dia yang tahun 2000-an gitu, Departed segala macem kan. Gue aja nggak nonton di bioskop loh, Wolf of Wall Street. Oh iya, The Wall Street. Iya, itu 2013 gitu loh. Iya bener. Oh, gue nonton filmnya dia, Silence. Ya, itu gue nggak nonton tuh. Gue nonton di bioskop saat itu. Luar biasa juga sih. Pas nonton ini kerasa sih, maksudnya kayak inilah yang namanya sinema gitu. Iya anjir. Kayak makanya kata-kata sinema tuh kayak ini nih, kalau nonton film ini kata-kata sinema gitu. Dan menurut gue filmnya adalah sinema di formatnya yang paling sederhana gitu. Iya, betul. Jadi bener-bener ceritanya yang bener-bener seru gitu. Lu nggak perlu misalkan CGI yang bagus gitu, ledakan atau adegan action yang bagus atau plot twist gitu, nggak ada di sini. Bener-bener ceritanya yang seru, memang luar biasa seru. Dari penulisannya keren, terus directingnya juga nggak ngebosenin gitu. Musiknya juga bagus banget. Musiknya bagus banget sih. Actingnya juga gila gitu kan ya. Acting, bener sih. Musik sama satu menurut gue desain produksi. Gila, lu bener-bener dibawa ke tahun itu gitu loh, dari lokasi semua dan lain sebagainya. Dan fun fact, ini menjadi film termahal di, gue lupa nama lokasinya ya, tapi lokasinya di kota tersebut lah. Oklahoma. Iya, Oklahoma. Jadi film termahal. 200 million USD, gila. Untuk budget film ini. Gila sih. Oke, ini bener-bener kayak sinema di
pokoknya pure dah. Iya Kayak betul. bener-bener lu nggak perlu ada plot twist segala macam. Karena kalau misalkan kita bandingin sama Oppenheimer mungkin, Iya. itu menurut gue film berat. Iya. Karena kan timeline jumping, nggak dikasih tahu nih tahun berapa, kita harus menyusun puzzle-nya sendiri gitu. Kalau di sini bener-bener lurus aja. Ya mungkin ada beberapa flashback, itu pun juga jelas banget. Kayak jadi flashback itu ketika orang abis ngomong misalkan adegan di masa lalu, nah baru ditunjukin. Jadi itu jelas gitu, dia lagi ngomongin adegan itu gitu. Bener-bener lu nggak, menurut gue kayak pertama kali pengen nonton kayak aduh berat nggak ya, apalagi 3,5 jam ya. Iya. Berat nggak ya ini film, tapi ternyata enggak aja. Ya, itu dia sih sebenarnya enteng ternyata. yang gue suka sih. Jadi kayak lu tuh kayak Martin Scorsese ini kayak mau nunjukin kalau film tuh nggak mesti ada CGI, film tuh nggak mesti ada plot twist untuk buat film itu menjadi bagus gitu loh. Lu kayak ditarik ke masa dulu gitu ya, yang lu berlomba-lomba menjadikan sebuah film bagus melalui cerita gitu loh, melalui karakter gitu loh. Gue lumayan kaget sih, kayak awalnya gue nonton, aduh gue bakal suka ya filmnya yang baru ini gitu kan ya. Apalagi 3,5, gue udah lupa sih gue terakhir nonton film selama ini tuh film apa gitu. Iya. Wah, Irishman udah filmnya dia juga. Ya itu gue gak nonton karena kan rada malas, apalagi itu kan kayak politiknya kan lumayan kental ya. Iya. Gue nggak terlalu suka gitu politik. Tapi di sini meskipun politiknya juga lumayan banyak, tapi seru anjir. Karena aspek-aspek manusia yang relatable-nya sih, kayak pengkhianatan gitu-gitu kan. Itu cinta gitu segala macam. Sesimpel itu guys, bener-bener plotnya simpel lah. Pokoknya kalian mengerti gitu semua apa yang dibicarakan. Apalagi kayak ada rasisme segala macam itu. Bagus. Kalau kalian yang kayak aware dengan hal yang gitu, itu akan menjadi bumbu lebih sih. Iya, diangkat itu bagus gitu loh. Dan dia juga pinter sih ngambil si Leonardo DiCaprio sama Robert De Niro. Jadi daya tarik gitu loh. Lu kayak 3 jam itu merasa actingnya dia tuh juga lumayan menjadi suatu nilai jual gitu loh. Iya lah, gila bro, Leonardo DiCaprio bro. Gue gak tahu kenapa ketika dia acting marah, depresi, nangis, itu tuh kayak fuck bro, gila, bagus banget anjir. Kelihatan real sih, bener-bener kayak kita menonton orang beneran gitu. Kayak biasa kan kalau ada beberapa film tuh gue kayak kalau nonton film tuh gue selalu kebawa ke pandangan ke orang ketiga gitu. Iya. Secara tidak sengaja memang gue sudah terbiasa otomatis ke situ gitu. Jadi kalau ngelihat film, gue jadi kayak bisa membayangkan behind the scene-nya gitu loh. Kayak kameranya lagi diambil. Tapi kalau di sini tuh kayak enggak, kayak gue bener-bener lagi ngelihat orang yang melakukan sesuatu, orang yang lagi dihianati gitu-gitu sih, orang yang bener-bener lagi dibunuh, gila. Kayak adegan-adegan membunuhnya pun serem gitu. Iya. Kayak terasa real. Salah satu film kayak gitu tuh kayak Joker tuh. Iya. Kayak setiap ada orang yang dibunuh tuh itu kerasanya kayak apa ya, serem gitu, ngeri. Karena kan ada beberapa film kayak yang kalau dibunuh ya seperti sebuah karakter yang mati aja gitu. Ini kayak bener-bener manusia yang nyawanya hilang. Itu serem sih. Iya, itu serem di film ini. Itu menarik sih. Maksud gue gini, ini film durasi 3 jam 26 menit gitu. Mungkin saran gue buat lu yang mau nonton, kayaknya kayak lu jangan capek atau fisik lu jangan itu, karena itu cukup berpengaruh ya. Maksud gue gini, bukan karena film yang membosankan, karena itu lumayan 3 jam 26 menit itu sebenarnya butuh tenaga juga sih. Lu untuk fokus diem 3 jam tuh hampir 4 jam tuh lumayan ekstra gitu. Nah, gue nonton ini, gue emang jujur ada beberapa kali sedikit ketiduran tapi nggak lama. Karena emang badan, kan itu kita nonton juga udah malam ya, gitu. Jadi memang flow-nya tuh kalau bisa gue bilang film ini tuh kayak naik tapi pelan-pelan gitu. Ketika kayaknya Martin Scorsese ini pintar gitu. Ketika kayaknya udah mulai dragging, dia tuh ngasih konflik gitu, atau ngasih ada kasus bunuh, ada mayat di situ atau gimana gitu loh. Gue setuju sih. Kayak memang ada itunya. Kayak ada beberapa momen kayak kita ngerasa ngantuk kan. Iya. Tapi kayak misalkan beberapa scene kemudian, misalnya satu scene kemudian berganti ke yang adegan yang udah intens gitu kan. Kayak ada yang dibunuh lah, atau kayak misalkan udah mau ketahuan lah gitu ya kan. Kayak gitu, jadi kita kayak memaksakan diri untuk bangun lah, kayaknya lagi seru nih soalnya nih gitu. Betul banget. Seru sih. Terus kadang gini ya, permainan dialognya juga guys, untuk nyelipin komedinya. Itu gue suka banget loh. Menurut gue ada beberapa shot-shot yang menurut gue fresh sih dari si Martin Scorsese ini gitu. Gak tau kenapa ada momen yang di mana jadi kayak ada dua karakter gitu ya, yang ketika mau ngebunuh atau apa tuh gue merasa sedikit tipis-tipis model-model kayak Wes Anderson yang cuma kameranya kayak kiri kanan, terus dia dialognya cepet, abis itu kayak ada komedi tipis gitu. Gue ngerasa anjir, ini gue bagus banget gitu, maksud gue fresh gitu loh, ditaruhnya tuh tepat gitu loh.
Iya sih. Gue merasakan itu sih. Ada sesuatu yang baru aja gitu loh. Tapi memang gila sih, atmosfernya juga kayak kental banget gitu lah. Itu tadi sih gue sukanya dia tidak mengandalkan plot twist, Iya. tidak mengandalkan filmmaking yang rumit. Jadi seolah-olah ingin menjadi film yang pintar gitu loh. Iya. Enggak, dia cuma menjadi film biasa aja. Iya. Cuma ya emang lama gitu ya. Cuma worth it sih guys menurut gue di endingnya. Karena yang gue suka dari Martin Scorsese itu satu lagi adalah dia tidak apa ya, maksudnya dia tidak berusaha untuk menyembunyikan semuanya gitu loh. Kadang ada film yang mencoba untuk memberikan itu subtle, jadi kita disuruh untuk mikir sendiri, konekin sendiri, terus di akhirnya kita kayak satisfying gitu loh. Meskipun menurut gue itu nggak salah juga ya. Yeah. Cuma di kasusnya Martin Scorsese ini gue suka karena dia menunjukkan semuanya gitu. Dia menunjukkan dosa-dosa dari karakternya nih dari awal sampai akhir, dan di endingnya lo dikasih nih konsekuensinya dari seluruh dosa lo yang lo lakuin di 3 jam film awal, semua ada di akhir ditumpahin di situ. Dan menurut gue itu keren banget sih. Di third act-nya di film ini gila. Semuanya keluar dari plotnya luar biasa, karakternya luar biasa, actingnya juga makin gila di ending tuh semuanya keluar kan, kayak sifat-sifat asli dari karakternya tuh si siapa namanya Bill Haley-nya kan, ketika dia udah ditangkap dan dia udah tahu lah semua orang dia tuh kelakuannya seperti apa, keluar semua karakternya, itu keren banget sih. Iya. Sama satu lagi yang kemarin menang Oscar, siapa cowoknya? Brennan yang main. Brendan Fraser. Iya anjir bro, pas dia ngomong langsung, makanya maksud gue iya sih, ini bener sinema gitu loh. Maksudnya kayak gue cukup ngikutin gitu ya filmnya Martin Scorsese gitu. Ini film ke-7-nya Leonardo sama dia, film ke-11-nya Robert De Niro sama dia, dan umur si Martin Scorsese itu 80 tahun. Robert De Niro tuh 80 tahun juga gitu. Gue kayak anjir, gue merasa beruntung bisa nonton filmnya di mereka berdua gitu ya, di bioskop gitu, yang gue nggak tahu, mungkin Another Project dia udah nggak sama Robert De Niro gitu ya, atau udah gimana gitu loh. Iya sih benar. Gila, makanya itu gue merasa beruntung banget gitu loh, bisa nonton film ini di bioskop gitu. Walaupun nanti pun akan keluar di Apple TV gitu ya. Oh akan keluar ya? Akan keluar, karena ini sebenarnya originalnya Apple TV, cuma untuk distribusi ini akhirnya masuk ke bioskop dulu gitu. Dan menurut gue, ini bukannya gue membandingkan dan gue bilang The Creator jelek ya. Gue nonton The Creator kan gak nyampe 2 jam ya, tapi gue ketiduran tuh lumayan lama anjir. Yang ngeblak gitu, habis baru gue nanya lu kan gitu. Tapi yang ini gue 3 jam 26 menit gak tahu kenapa gue masih fokus gitu loh. Bener-bener yang kayak bener kata yang tadi kita discuss gitu loh. Lu gak dikasih untuk tidur sama Martin Scorsese di film ya. Seru banget sih sumpah. Ini mungkin salah satu film terbaik tahun ini sejauh ini kayaknya sih. Kalau gue sih kayaknya sejauh ini 2023 ini sama Barbie. Iya. Sejauh ini yang paling bagus itu 2 sih. 2 itu emang bagus sih ya. Tapi kita tunggu lah, karena masih ada Napoleon nanti. Iya, Aquaman dan The Marvel. Mantap lah bro. Pokoknya scoring dari lu berapa Is? Gue kayaknya 4/5 lah, hampir perfect ini menurut gue. 4,5 lah kalau bisa. Sama segitulah, 4 dari 5 sih. Iya. Bagus banget sih menurut gue. Dan buat lu mungkin yang apa ya, mau nonton silahkan nonton ya. Iyalah gitu. Harus sih, jangan sampai ketinggalan lah. Iya menurut film gue kayak ginian jarang yang nongol soalnya. Apalagi di tahun-tahun ini. Mungkin ini bisa jadi pintu lu untuk jatuh cinta sama dunia film lebih dalam lagi sih. Iya kan, bisa jadi pintu baru lah buat lu yang udah suka. Gila, lu makin suka lagi gitu loh, makin flashback dengan film-film bagus zaman dulu gitu. Oke lah, paling segitu aja ya review dari Sinema Tengah Malam. Buat kalian yang udah nonton bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.